Sherlock itu pakai Google Map sampai IKN saja, pusat IKN Nusantara itu cuma 1.600 km. Itu sampai Kalimantan. Yang jadi ibu kota sekarang nanti kita biarin ibu kota kita pindah ke Kalimantan. Ya biarin, nggak apa-apa. Betul tidak? Asal dengan kita pindah ke hati mantan. Astagfirullah. Bahaya. Jadi taruh rata-rata. Kalau pintu surga satu saja 2000 km, berarti total pintu surga dikali 56 jadi berapa total pintu surga? Masih menggulang juga 112.000 km. Jadi luas surga sangat luar biasa. Maaf, dari sekian banyak pintu surga ada satu pintu surga yang disebut Babur Royan, yaitu pintu Royan. Untuk siapa pintu Royan tersebut? Tiada lain, pintu Royan disediakan oleh Allah untuk orang yang gemar berpuasa, untuk orang yang rajin puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa di bulan jihad yang paling besar itu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Apa buktinya? Ketika sahabat pulang dari perang yang sangat luar biasa bersama Rasul, Rasul mengatakan kepada sahabat, baru saja kita pulang dari jihad yang kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita perang ini jihad kecil? Nyawa taruhannya? Apa jihad yang paling besar, kata sahabat? Maka Rasul menjawab, jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu sangat luar biasa. Kira-kira nih menjelang dingin luar biasa, enaknya ngapain? Pokok tidur. Tapi kan kita punya misi tersendiri, pengen jihad melawan hawa nafsu. Insya Allah, walaupun di rumahnya masing-masing tidak mengurangi ganjaran kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang berjihad, terutama orang-orang yang menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Sedangkan kalau kita berbicara tentang menuntut ilmu, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, tidak ada hadiah yang diberikan Allah kepada orang yang menuntut ilmu. Saking apanya? Saking tingginya derajat orang yang mencari ilmu. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan julu suka sa'atan, duduk kita sesaat di majelis ilmu itu, pahalanya mau dibandingkan sama apa? Mau dibandingkan dengan memerdekakan 1000 hamba sahaya, masih gede, masih besar pahala mencari ilmu. Bahkan kalau kita mau dibandingkan dengan sholat sunat 1000 rakaat pun masih tetap besar pahala mencari ilmu. Kira-kira saya mau tanya, pernah kita sholat 1000 rakaat? Pasti belum pernah. Saya juga belum ngalamin. Sedangkan sholat sunat itu, jangankan sholatnya, dari mulai wudhu nagepan kudu bener. Leres deh. Contoh gini, kita tengah malam tidak bisa tidur, pas adzan subuh kaburu tunu, Allahu Akbar, rakaat pertama keburu ngantuk, rek pesare, hudang-hudang 6:30. Kira-kira sah tidak salatnya? Diterima tidak salatnya? Tidak. Beda sama ngaji, beda sama menuntut ilmu. Kita berangkat ke majelis, kita berangkat ke pengajian, kita niatkan untuk mencari ilmu. Duduk kita di majelis ilmu, rek tes hare, bangun-bangun orang lain sudah pada nggak ada. Jadi nggak ngajinya? Jadi beda sama sholat. Sebab di pengajian boro-boro ngadengikeun anak, bujeng-bujeng mendengarkannya, ya gitu ya. Apalagi mendengarkannya, tuduh nanti di pengajian masa sare. Awas jangan saya kita tidur semua. Jadi luar biasa. Man intaqala liyata'allama ilman,
ghufira lahu qabla ayyahduwa. Orang yang mencari ilmu maka dosanya diampuni oleh Allah sebelum berangkat ke pengajian, insya Allah. Jadi pintu yang kedua yaitu babul jihad. Orang yang akan masuk kepada pintu itu yaitu orang yang senantiasa gemar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di kesempatan ya selanjutnya. Kita kembalikan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Studio. Mutiara Ramadan yang disiarkan langsung dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Mumtaz yang beralamat di Jalan Sindang Laya, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Yayasan pendidikan Al-Mumtaz ini memiliki lembaga formal dan non formal, diantaranya lembaga non formal yaitu Pondok Pesantren Al-Mumtaz. Untuk lembaga formalnya daripada Pondok Pesantren Al-Mumtaz adalah TK plus Al-Mumtaz, MTS plus Al-Mumtaz, dan SMK Al-Mumtaz yang memiliki beberapa jurusan, diantaranya teknik audio video atau elektro, teknik daring dan pemasaran, dan juga teknik rekayasa perangkat lunak ataupun komputer yang disiarkan langsung oleh Radio Muara Jakarta 693 AM, Radio Muara DSD Subang 102,1 FM, kemudian Radio Muara Subang 88,7 FM, kemudian yang ada di Sukabumi dan sekitarnya Radio Muara Pantai Selatan 91,5 FM, kemudian 98,5 FM Radio Muara Cirebon, kemudian 96,9 FM Radio Muara Sang Cilegon, kemudian Radio Muara Paranti 105,6 FM Pandeglang Banten, kemudian yang ada di Subang Radio Muara Aditya Subang 91,5 FM, kemudian Radio Patroman Banjar 104,1 FM, dan yang terakhir Radio Rangga Bolang Hilir. Baik para sobat, masih bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan yang disiarkan dari Pondok Pesantren Al-Mumtaz. Acara yang selanjutnya yaitu masih acara tanya jawab atau dilanjut kepada sesi tanya jawab. Silakan para sobat yang ada di rumah, di kendaraan, ataupun di kolong jembatan, di saung, gitu kan, mendengarkan radio banyak ya. Di sawah juga masih ada kan? Di sawah ataupun di kandang ayam kalau dengarkan asalnya kan. Nah, di kandang domba, pokoknya mendengarkan radio kan. Nah, di kolong jembatan juga bisa. Pokoknya selama radio ada sinyal bisa mendengarkan. Yang ingin bertanya, nah, kebetulan telah hadir bersama kita Ustaz Yudi Prayoga, SPDI, SH dan MM. Silakan dimulai dari yang di studio dulu. Silakan ya. Barangkali sharing aja ya, kita ngobrol. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Nopiana, asal dari Cipendei, Subang. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya, jadi gini. Barang tripod. Apa sih hukumnya, kan kita sedang berpuasa nih ya. Nah, terus kita itu membersihkan telinga memakai ketembat, apakah dapat membatalkan puasa atau tidak Pak Ustadz? Silakan dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, barangkali masih ada. Ya dirafelkan nanti satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sahabat, saya dari Cimian. Pak Ustadz, izin bertanya, kan pintu surga itu ada 10 kan ya. Terus diantaranya itu ada babul royan, yaitu untuk orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Lalu apakah orang yang suka berpuasa sunat itu masuk pada pintu royan atau tidak? Ya. Gimana sekali lagi?
kan pintu surga itu ada 10 ya. Ya. Ada 8. Ya, ada 8 ya. 8. Kurang nyimak. Ada 8 ya. Ya. Gak apa-apa lah buat Ustaz Dila tambah 2 gak apa-apa. Oh, iya. Nah, di antaranya itu ada Babu Royan ya, yaitu untuk orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Nah, betul. Apakah kalau orang yang suka berpuasa sunat ya, yang sering berpuasa sunat itu Ya. bagian pintu surga Royan atau tidak? Gitu. Masuk kepada pintu surga Royan atau tidak gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, tadi barusan yang pertama tadi ketika kita lagi berpuasa kemudian pakai cotton bud, pakai korek-korek kuping, apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, masyhur ulama berpendapat, kebanyakan para ulama tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa sebab kenapa? Sebab benda yang masuk ke telinga itu tidak sampai ke saluran pencernaan. Tidak sampai ke saluran pencernaan. Karena kenapa? Kalau saluran pencernaan itu batal. Contoh salah satunya kita kalau misalkan sekarang dihindari lagi berpuasa kumur-kumur, walaupun itu dalam wudhu sekalipun dihindari karena bisa membatalkan puasa kita. Kemudian juga menghirup air ketika wudhu di hidung, itu pun sama. Kalau cotton bud, insya Allah lah ulama menyebutkan itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau habis cotton budnya langsung dimakan, itu mutlak, itu mah namanya membatalkan puasa. Nah itu mah asyaraka itu mah gitu ya. Kemudian tadi dan terakhir dari Ustaz Dila, apakah yang puasa sunnah juga sama masuk kepada keburukan? Jawabannya sama ya, karena keburukan itu bukan untuk orang-orang yang cuman puasa di bulan Ramadan saja, tapi orang yang gemar melaksanakan puasa. Sedangkan puasa kita kan banyak. Salah satunya kemarin, pembahasan kemarin, yaitu puasa Ramadan itu kan untuk umat-umat Kangjeng Nabi. Ya, sebelum umat Kangjeng Nabi pun juga dulu puasa. Cuman beda kaifah sama waktunya saja. Ya, contoh Nabi Adam dulu puasa 3 hari selama 1 bulan. Berarti dalam 1 tahun puasanya cuma berapa kali? Tuh kan masih ngulang lagi. Berarti ini kayaknya udah pada lapar saja nih ya. Pada lapar. Sinyal. Ya, itu sinyal. Jadi banyak ya puasa. Contoh ada puasa ganjarannya, pahalanya seperti puasa setahun penuh. Apa yang namanya disebut puasa dahri, puasa sepanjang tahun. Puasanya teh setiap tahun terus puasa, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, ada tasrek 3 hari, Idul Fitri dan Idul Adha 2 hari. Jadi 5 hari cuman tidak berpuasa selama setahun disebut puasa dahri. Nah, jawabannya seperti itu. Insya Allah pasti masuk kepada bab royan. Ya, mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya, supaya kita menambah lagi wawasan. Ya, begitu. Terima kasih. Ya. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita dari Patok Besi Subang. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Mangga. Bagaimana ketika kita sedang ngabuburit, terus kita sedang bermotoran, terus tidak sengaja ada lalat masuk ke dalam mulut. Nah, Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, kita lagi ngabuburit nih, ngabuburit lep teh lalatnya masuk. Itu tidak disengaja, tapi masuk tidak? Masuk. Oh, masuk. Masuknya 1 piring. Masuk. Ya, jadi kita kan sudah ketahui semuanya, bulan puasa itu wajib menahan lapar dan naga, terutama makan. Jangankan lalat, kita makan 1 piring berarti tidak batal. Kalau nanti ngabuburit sering-sering lah gitu ya, sering-sering lah.
di mana terus bisa masuk. Jawabannya insya Allah tidak batal, sebab itu tidak disengaja. Apalagi mendekat maghrib. Apalagi mendekat maghrib gitu. Asal jangan di kandang sapi aja lalatnya gede-gede. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi. Waktu. Masih ada waktu berapa lagi? Ya, satu lagi ya. Satu pertanyaan lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dari Subang. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, boleh. Gimana hukumnya ketika kita sedang berpuasa terus melakukan akad nikah? Masya Allah. Terima kasih. Ya, melakukan akad nikah. Terus posisinya gimana? Sah apa tidak gitu? Sah apa tidak? Puasa, ketika kita puasa melakukan akad nikah, jawabannya sah. Puasa lagi, akad nikah lagi berpuasa. Karena syarat nikah itu tidak lagi puasa. Cukup kan berapa? Ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, kemudian ada. Ini udah pada hafal semua Ustaz ya? Kayaknya udah tinggal berengin ya. Balik, saksi, kemudian ada hijab kabul. Gak usah pakai mahar ini. Gak usah. Nah, mahar ya. Jodohnya masih di langit mungkin Iya. diturunkan. Mudah-mudahan lah sepulangnya dari sini sudah punya ilmu, mendapatkan jodoh yang pasti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kembali ke Bang Ersa, silakan. Terima kasih Pak Ustaz Jadi yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Jawabannya kalau dalam Sunda itu eces tuh jentrek gitu ya. Jelas dan terperinci. Nah, sehingga insya Allah menambah ilmu buat kita yang ada di studio. Amin. Ataupun yang sedang mendengarkan acara Mutiara Ramadan ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kan sangat kita butuhkan dan kita sangat harapkan jawabannya. Alhamdulillah ini Pak Ustaz sangat mumpuni, bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua. Amin ya Allah. Kita kembali ke studio. Baik para sobat Mutiara Ramadan yang ada di rumah, yang ada di kendaraan, yang ada di studio, masih dalam acara Mutiara Ramadan yang disiarkan langsung dari Yayasan Pendidikan Al-Muntad yang beralamat di Jalan Sindang Laya, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Yayasan Pendidikan Al-Muntad ini memiliki beberapa lembaga, baik lembaga non formal ataupun lembaga formal. Lembaga non formal yaitu Pondok Pesantren Al-Muntad yang memiliki fasilitas berupa asrama putra dan putri, masjid yang sudah kokoh dan berdiri 2 tingkat, ada juga halaman ngaji, halaman yang luas, tempat ngaji, juga tempat istirahat, tidur ataupun mandi, juga didukung oleh lembaga formal yang sudah diakui oleh Kementerian Agama ataupun Dinas, di antaranya TKP Al-Muntad, MTS plus Al-Muntad tingkat SMP, juga SMK Al-Muntad. Sehingga barangkali ada teman, saudara, anak ataupun keponakan ataupun sepupu, barangkali ada yang ingin mondok sambil sekolah, silakan bisa langsung ke Pondok Pesantren Al-Muntad, berada di Jalan Sindang Laya, Tanjung Siang, Kabupaten Subang, dan bisa menghubungi 082 121 197 191. Dan acara ini disponsori oleh Propolis 69, Bio Aini 69, Madu Herbal 69, dan Amesol. Ini untuk propolis dengan harga berapa ini propolis? Hanya 150 saja. Hanya 150.000 saja. Ini untuk mengobati luka, baik luka kecil ataupun luka besar, luka di luar ataupun luka di dalam ataupun luka batin. Nah,
juga luka bakar, juga sariawan. Ini cuaca sedang tidak mendukung, maka jelaslah banyak yang sariawan. Juga penyakit gula. Ini penyakit gula ini untuk zaman sekarang tidak hanya menyerang yang kaya saja, baik yang kaya ataupun miskin, muda ataupun tua, karena banyak makanan-makanan yang sudah tidak alami dan mengandung pemanis buatan. Oleh sebab itu, mengantisipasi itu kita bisa mengkonsumsi propolis. Yang kedua, produk kita yang kita punya apa? Bioaini 69. Bio dengan harga berapa? 150.000. Mengobati mata katarak ataupun rabun, ataupun ini belum tua tapi masih muda ya, tapi karena sering nonton TV, melihat gadget, baik TikTok ataupun YouTube, wah seharian ini kan haus ya, ataupun saking lamanya, ataupun kita sering main game. Kita kadang membuat kita mata menjadi kesat ataupun rabun, itu kan bahaya. Untuk mencegah itu silakan konsumsi Bioaini. Yang selanjutnya produk kita apa? Madu herbal. Madu herbal 69. Ini ada beberapa varian warna dan rasa. Ada yang warna hitam, ada yang warna kuning, dan ada yang warna biru. Yang jelas beda warna, beda keunggulan dan khasiatnya. Bisa didapatkan di apotek terdekat dengan harga 120.000 saja. 120.000 saja. Ini produk madu herbal 69 sudah mengandung ataupun mendapatkan izin dari BPOM dan mendapatkan sertifikat halal, dijamin berkualitas dan aman dan asli loh. Yang selanjutnya kita punya produk apa? Ambesol. Ambesol itu dengan harga Sama 150 saja. 150 saja, bisa mengobati wasir ataupun sulit BAB. Ini jangan Ustadz Yudi ataupun Ustadz Cabe Rawit. Punya media sosial Pak Ustadz? Ada media sosialnya apa? Ya, biasa jadi prayoga ya. Apa itu? Mau Facebook? Facebook itu Facebook. Tiga ada. Ada ini kan. Tiga itu Ada itu Pak. itu TikTok apa? TikTok juga ada. Nama akunnya apa? Hah? Akunnya apa? Biasa ya di prayoga saja. Iya di prayoga saja karena Nanti muncul semua. enggak. Silakan follow. Subrek ada di subrek. Ini sebetulnya Pak Ustadz ini masih kangen Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz ini mengingat waktu menjelang maghrib, silakan disimpulkan tausiahnya, jangan terlalu cepat-cepat Pak Ustadz. Simpulkan saja, jangan terburu-buru. Setelah itu ditutup oleh doa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa di studio dan di rumah, dimana saja berada yang dirahmati Allah. Singkat cerita, tadi tujuan Allah menyuruh kita berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Surga pun diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Ketika kita, Allah Subhanahu wa taala tadi, bagaimanapun dosa kita, maksiat kita bergelimbangan dosa, kita sering maksiat, kita lalai kepada Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala menunggu kita, bahkan menyuruh kita untuk bersegeralah kepada ampunan Allah. Kenapa? Sebab Allah pengen, Allah mau kita semua nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab puncak kenikmatan kita bisa bertemu dengan Allah, kita bisa bersama-sama bersama baginda Rasulullah, tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang gemar melaksanakan puasa sehingga kita layak dan patut untuk masuk surganya Allah melalui pintu royan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita memohon bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita semua, cita-cita harapan kita semua
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamda syakirin hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa